Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik proses coaching alur tirta. Di sini saya berperan sebagai supervisor, nama saya Ahmad Sukron Makmun, dan Ibu Fitria Yuliana sebagai coach, dan Ibu Erna Susilowati sebagai coach. Langsung saja saya mulai kegiatan yang pertama, yakni pra-supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Bu Fitri, hari ini Bu Fitri akan melaksanakan coaching ya? Mungkin Iya Bapak. sebelum kegiatan coaching tersebut dilakukan, Bu, ada beberapa hal yang ini saya tanyakan sebelum Ibu memulainya dengan Bu Erna. Apakah Ibu berkenan, Ge? Iya Bapak. Ya, jadi gini, Bu. Jadi nanti pada saat Bu Fitri melakukan proses coaching, coach dan coaching itu akan saya amati dan sesuai dengan rubrik yang ada, seperti misalkan apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Tentunya tirta sendiri kita ketahui, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, serta jawaban yang disampaikan oleh kunci apakah sudah sesuai juga dengan pertanyaan yang Bu Fitri sampaikan. Jangan lupa juga, Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Apakah boleh, Bu Fitri? Iya boleh, silakan Bapak. Boleh. Pertanyaan saya ini, kompetensi apa, Bu, yang Bu Fitri ingin kembangkan, yang dikembangkan dalam proses coaching ini nanti, Bu? Apa kompetensinya? Baik Bapak Sukron, kompetensi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama kehadiran penuh, terus yang kedua saya juga mendengarkan, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada versi saya nantinya Bapak. Baik, 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 Bu Fitri. Jadi kompetensi yang Bu Fitri akan kembangkan mungkin itu tadi ya, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, research atau kehadiran penuh. Ya, sangat baik sekali, Bu, ya. Jadi mendengarkan aktif itu juga bisa menumbuhkan semangat untuk coach sendiri. Terus pertanyaan-pertanyaan berbobot itunya nanti akan menggali potensi-potensi dari coach tersebut. Kalau secara umum itu mungkin sudah baik, Bu. Mungkin ada, Bu Fitri, lebih spesifik lagi tentang yang Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti, Ibu. Yang lebih spesifik apa, Bu? Ya Bapak, yang jelas nantinya kompetensi spesifiknya saya akan mendengarkan aktif, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya, itu kayaknya yang lebih spesifiknya Bapak. Oh, baik, baik, Bu. Baik, itu saya kira sangat pas dan bagus, di mana mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, di mana dua hal ini nantinya ketika sudah Bu Fitri lakukan dengan baik, nantinya akan mendengarkan aktif ini menimbulkan semangat sendiri pada coach, Bu. Terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, itunya nanti akan menggali potensi sehingga nantinya coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Itu kan harapannya, Bu. Setelah kompetensi yang sudah saya tanyakan lagi, ini ada lagi, Bu, satu pertanyaan lagi. Kira-kira, Bu, indikator ketercapaian dari proses coaching ini nanti apa, Bu, menurut Bu Fitri? Indikatornya. Ya, indikatornya saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari langkah-langkah yang telah disampaikan oleh coach. Kemudian ya seperti itu kira-kira Bapak. Oh, jadi
Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nantinya coach dari Bu Fitri ini bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, artinya menyelesaikan masalahnya, menemukan solusi dari permasalahannya, tentunya dengan langkah-langkah yang baik, perencanaan yang baik untuk permasalahan yang dialaminya. Mungkin nanti Bu Fitri juga bisa lebih ditekankan lagi ya untuk 3 tadi, yakni yang pertama mendengarkan dengan baik, terus memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Itu lebih ditekankan lagi. Baik, Bu Fitri, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat baik. Selamat melaksanakan proses coaching. Monggo dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Fitri ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Monggo bisa dilanjut dengan coachingnya. Ya. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya nih Bu Erna? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Fitri sendiri kabarnya bagaimana? Sama, saya juga baik, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini Bu, ada apa ya menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya Bu Fitri, saya mengganggu waktunya Bu Fitri sebentar ya, minta waktunya. Saya ingin menceritakan, saya ini ada sedikit keluhan tentang proses pembelajaran di kelas saya Bu. Oh iya, Jadi saya akan mendengarkan dengan senang hati apa yang akan Bu Erna sampaikan. iya baik. Dari percakapan ini, saya harap nanti Bu Erna akan mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Erna ya. Silakan Ibu untuk menyampaikan permasalahannya. Iya, jadi begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya itu satu siswa Bu, namanya Bayu. Anaknya enggak besar sih sebenarnya, kecil tapi kesit juga. Lah anak ini tuh suka usil Bu, suka usil mengganggu teman-temannya. Misalnya pada waktu pembelajaran itu kadang dia itu usil ganggu temannya. Kemudian pada waktu saya memberikan tugas itu enggak langsung dikerjakan, tapi dia ini malah ganggu temannya. Kemudian ada kalanya juga dia melakukan pembulian kepada temannya. Misalnya pembulian yang dilakukan itu dia ini mengolok-olok nama orang tuanya seperti itu. Jadi sehingga menimbulkan kegaduhan di dalam kelas saya itu. Nah, saya ini bingung bagaimana dalam menghadapi anak tersebut karena tentunya saya sebagai gurunya menginginkan si Bayu ini akan menjadi murid yang baik, karakternya juga bagus, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi biar tidak nakal lagi begitu, Bu. Iya, jadi Ibu mengalami kendala bahwa siswa Ibu ada yang nakal, selalu sering melakukan pembulian terhadap temannya, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin memperbaiki hal tersebut dengan menerapkan supaya anak-anak tersebut bisa menjadi sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, begitu Bu ya. Betul sekali Bu Fitri. Kira-kira menurut Ibu indikator yang baik dari permasalahan Ibu tersebut bagaimana? Indikator yang baik dari permasalahan saya, maka saya ingin anak ini ada perubahan, Bu. Ada perubahan yang tadinya itu dia ketika saya menjelaskan atau menyampaikan pembelajaran dia kurang fokus, suka mengganggu temannya, saya ingin dia bisa lebih fokus. Kemudian yang dia ini suka usil, mengganggu temannya, saya ingin dia bersikap yang baik, punya karakter yang baik. Kemudian misalnya dia itu membuli temannya, ya saya ingin dia tidak lagi membuli temannya. Nah, dari hal tersebut Bu, saya itu sebenarnya juga sudah memikirkan atau mengidentifikasi apa sih yang menyebabkan Bayu ini kok sekarang menjadi seperti ini. Nah, dari pengamatan saya itu Bu, ternyata beberapa bulan yang lalu Bayu ini orang tuanya bercerai Bu. Jadi Bayu ini sekarang menjadi korban dari keluarga yang broken home. Orang tuanya bercerai, ayahnya Bayu ini ikut sama ibunya. Nah, ayahnya itu saya dengar juga sudah
menikah lagi begitu Bu. Sehingga anak ini kurang perhatian Bu. Jadi di rumah sama ibunya saja, ibunya juga bekerja sehingga Bayu ini kurang perhatian, kurang kasih sayang. Kemudian kalau menurut saya dia menjadi anak yang usil, suka membuli itu ya sedikit banyak itu adalah usahanya dia untuk mendapatkan perhatian lebih, entah itu dari saya ataupun dari teman-temannya. Seperti itu, Bu. Ya, kira-kira menurut Ibu, apakah yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut? Iya, kemarin-kemarin saya itu masih bingung Bu, bagaimana ya supaya Bayu ini menjadi lebih baik karakternya. Cuman setelah saya pikir-pikir, mungkin nanti yang pertama yang akan saya lakukan itu adalah melakukan restitusi Bu. Jadi saya rencananya akan mengajak Bayu untuk bicara dari hati ke hati, menstabilkan identitasnya, kemudian juga validasi tindakannya yang salah dan menanyakan keyakinannya dia ini ingin menjadi anak yang seperti apa. Selain itu, menurut saya juga perlu home visit kayaknya Bu. Saya tentunya sebelum saya melakukan home visit, saya juga akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, minta izin dulu, kemudian saya akan melakukan home visit untuk bisa berbincang dengan ibunya atau dengan keluarganya yang ada di rumah terkait seperti apa sih Bayu ini kalau ada di rumah. Selain itu, saya juga ingin berkoordinasi dengan guru pendidikan agama Islam karena guru PAI itu juga banyak berperan dalam menanamkan karakter anak-anak. Bisa juga nanti saya rencananya kalau mau home visit ke rumahnya Bayu, saya juga inginnya nanti bisa didampingi dengan guru agamanya juga mungkin, Bu. Seperti itu rencananya, Bu. Baik, Ibu, sangat luar biasa sekali rencana yang akan Ibu ambil. Jadi sangat benar langkah-langkah yang akan Ibu ambil tersebut. Nah, selanjutnya rencananya kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu tersebut? Ya kalau saya, karena saya sekarang sudah tahu ya hal-hal apa yang ingin saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, saya ingin bertindak secepatnya Bu. Insya Allah besok saya akan melaksanakan restitusi dengan Bayu. Kemudian saya juga akan siangnya saya akan koordinasi dengan kepala sekolah. Saya juga akan koordinasi dengan guru agama. Untuk home visitnya saya kira bisa untuk dilaksanakan lusa Bu. Kayaknya seperti itu. Ya, baik Ibu, sangat luar biasa sekali semangatnya. Berarti Ibu akan segera melaksanakannya ya Bu ya. Siap Bu, segera saya laksanakan. Ya, semoga dengan langkah-langkah yang akan Ibu ambil tadi akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu. Kira-kira ini Bu ya, dari perbincangan kita pada malam hari ini, apa yang telah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan adalah solusi atau ide-ide Bu. Yang tadinya sebenarnya saya tuh bingung untuk menghadapi masalah ini saya harus seperti apa. Tapi alhamdulillah setelah berbincang dengan Bu Fitria ini tadi ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, akhirnya saya jadi muncul ide-ide, oh iya saya kan bisa melakukan restitusi atau saya juga bisa home visit. Saya juga dalam menghadapi permasalahan seperti ini saya kan tidak harus sendiri, saya bisa berkolaborasi dengan guru pendidikan agama Islam, saya juga bisa koordinasi dengan kepala sekolah. Jadi saya senang sekali berbincang dengan Bu Fitria, saya jadi punya ide-ide, punya solusi atas permasalahan saya. Jadi saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bu Fitria. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Saya juga berterima kasih pada Bu Erna. Baiklah, terima kasih ya Bu ya atas segala langkah Ibu yang telah Ibu rencanakan tadi. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Bu ya. Baiklah, untuk selanjutnya nanti kita akan berbincang kembali untuk perkembangan hasil dari langkah yang telah Ibu laksanakan tersebut. Ya, siap Bu, baik. ya. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria.
Baik, terima kasih Bu Fitria sudah melakukan coaching dengan Coach Bu Erna Susilowati. Bagaimana Bu Fitri, apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Iya Bapak, Alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kalau seperti itu. Sebelum saya bertanya ini Bu, menurut Bu Fitri sendiri bagaimana? Bu Fitri khususnya menilai Bu Fitri dalam proses coaching tersebut. Ya tadi sudah terlaksana Bapak, jadi proses coachingnya seperti yang diharapkan di indikator yang awal tadi, di mana saya sudah bisa present di kehadiran, kemudian juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Ibu Erna Susilowati, seperti itu Bapak. Baik, ya itu dari Bu Fitri sendiri. Kalau menurut Bu Fitri dari coachingnya sendiri Bu, bagaimana tadi selama proses coaching? Sangat luar biasa sekali, Ibu Erna sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri Bapak. Sudah dapat menggali dari permasalahan yang ada, kemudian diidentifikasi dan diselesaikan permasalahan yang ada, sudah menemukan solusi-solusi yang sangat bagus dan luar biasa. Baik Bu. Saya juga mengamati tadi sudah sangat luar biasa dari Bu Fitri, juga sudah pertanyaan-pertanyaannya sangat berbobot sekali kalau menurut saya, sehingga memunculkan ide-ide yang kreatif dari Bu Erna selaku coachnya pun seperti itu, langsung secara spontan juga menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya, menemukan solusi yang baik. Nah, dari proses yang dilaksanakan tadi Bu, indikatornya ketercapaiannya itu apa saja Bu menurut Bu Fitri? Ya tadi indikator pencapaiannya bahwa sudah berjalan dengan baik, ya, sudah present kehadiran, kemudian juga sudah ada pertanyaan yang berbobot dari saya, seperti itu sudah tercapai ya. Dan kemudian tadi Bu Erna juga sudah dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, begitu Oh gitu Bu ya. Ya Bu, terima kasih untuk jawabannya. Jadi tadi juga saya mengamati pada saat proses coaching Bu Fitri juga sudah menggunakan Bu ya alur tirta, yaitu menanyakan tujuannya kepada Kuci, terus selanjutnya melakukan identifikasi juga kepada Kuci, kemudian menanyakan rencana aksi juga sudah dilakukan tadi, serta yang terakhir itu tanggung jawabnya. Jadi itu yang sudah ada tadi, yang nantinya akan dilakukan Kuci tersebut. Kemudian saya juga sudah Bu Fitri juga sudah berusaha menggali potensi dari Kuci untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jika Bu Fitri tadi berhasil, saya kira melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirtanya itu sudah sangat nampak sekali Bu. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, mungkin ada beberapa catatan Bu yang akan saya sampaikan. Nah, catatan itu diantaranya yang pertama, terima kasih juga Bu Fitri sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta tentunya, sudah menanyakan tujuannya sudah jelas, sudah melakukan identifikasi kepada kuncinya dengan jelas, dan Bu Fitri juga sudah mengarahkan kuncinya menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu Kuci menemukan rasa tanggung jawab pada diri Kuci itu sendiri. Nah, itu perlunya itu Bu. Jadi rencananya nanti agar dilakukan dengan sangat baik dan maksimal tentunya. Tadi saat mengamati, saya juga melihat Bu Fitri sangat fokus sekali, mendengarkan dengan baik, presence-nya juga ada, sehingga kegiatan coaching yang artinya Ibu ini sudah mencapai kompetensinya Bu. Kompetensi apa? Kompetensi presence atau kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, tadi juga sudah sangat interaktif dan komunikatif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Nah, selanjutnya Bu Fitri, kira-kira begini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Fitri kembangkan berdasarkan hasil coaching ini tadi?
Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi selanjutnya, yaitu supaya coach saya itu dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya Bapak. Jadi coach saya itu semoga saja bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan dapat menemukan solusinya, dan semua bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan Bapak. Siap. Siap Bu, ya itu sangat baik. Jadi Bu Fitri ini mempelajari mungkin lebih ke alur tirtanya lagi nggih pada proses coachingnya. Artinya Bu Fitri bisa melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya ini sudah baik, cuma mungkin lebih bisa baik lagi. Kira-kira Bu Fitri mungkin kedepannya ada agenda coaching lagi mungkin dengan rekan sejawat atau dengan siswa? Di pertemuan berikutnya akan ada kegiatan coaching lagi setelah kegiatan yang dilakukan coach saya selesai, jadi nanti akan ada kegiatan coaching lagi. Di situ saya ingin mengetahui perkembangan yang ada setelah kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh coach saya. Jadi praktik apa nanti yang dilakukan itu setelahnya sudah terlaksana, sudah berhasilkah? Jadi nanti saya akan melakukan tindak lanjut untuk mendengarkan kembali coach saya bercerita kepada saya. Baik Bu Fitri, luar biasa, sangat baik sekali. Jadi di sini Bu Fitri ini masih ada kemampuan untuk upgrade diri, upgrade ilmu. Jadi lebih berkembang lagi, walaupun tadi sudah sangat baik, sudah dilalui semua alur tirta dan lain-lainnya sudah terlampaui dengan sangat baik, tapi Bu Fitri tetap masih mau dan masih mau lagi tetap berkembang. Jadi proses selanjutnya bisa lebih baik lagi, mudah-mudahan Bu Fitri bisa sukses ke depannya sehingga bisa bermanfaat terutama untuk rekan sejawat, untuk kepala sekolah, untuk anak-anak, khususnya untuk warga sekolah, tidak menutup kemungkinan untuk wali murid juga. Jadi kita agar Bu Fitrinya juga ini menjadi dampak positif, agent of change, ya, perubahan dari sekolah untuk lebih baik. Demikian Bu, mudah-mudahan Ibu Fitri semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan-kenan ngobrol dan sharing dengan saya Bu ya. Kita sama-sama berbagi ilmu dan tidak lupa nanti mungkin minggu depan setelah coachingnya Bu Fitri ini menyampaikan hasilnya, nanti mungkin bisa sharing juga dengan saya. Agar tujuannya saya juga bisa mengaplikasikan, meng-ATM juga kepada di sekolah saya ketika nanti ada rekan sejawat saya atau mungkin saya mengalami hal serupa. Jadi nanti teknik-teknik yang sudah baik itu tadi, teknik yang sudah bagus juga bisa saya lakukan di sekolah saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat melaksanakan proses coaching dengan alur tirta yang sangat baik untuk pada hari ini. Terima kasih Bu G. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.